Di sini dikatakan karama Syekh Ali bin Alwi Khaliq Ghasam. Keramatnya Syekh Ali bin Alwi Khaliq Ghasam. Langsung cerita keramat. Nggak cerita apa namanya akhlaknya apa enggak. Kenapa? Sama. Di sini dikatakan tadi Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ketika ditanya kenapa kok ngarang kitab ini nggak cerita akhlak-akhlaknya, beliau menjawab, kalau aku cerita akhlak dan ilmunya semuanya sama. Yang membedakan antara para wali yang ada di kota Tarim adalah keramatnya. Ini sama ini bedanya di keramat. Kalau akhlak semua sama, ilmunya sama, makamnya hampir sama. Yang sangat menonjol perbedaan mereka adalah karomanya. Makanya beliau menceritakan langsung karomanya. Karena idza qala fi sholati aw fi ghairiha wa huwa fi baladi tarim aw fi ghairiha. Syekh Ali Khaliq Ghasam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tarim atau di luar kota Tarim, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Hatta yasma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu alaik wa alaikas salam ya syekh. Kalau nggak dengar dibaca lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai Rasulullah jawab. Di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim atau mungkin di sholat aja, di luar enggak, di luar sholat juga. Bukan hanya di kota Tarim, di luar kota Tarim kalau membaca ini dijawab oleh Rasulullah wa alaikas salam ya syekh. Berapa kali sehari dijawab? Sekali ngomong dijawab, sekali ngomong dijawab oleh Rasulullah. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Khaliq Ghasam. Yang sangat hebat kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta, beliau mengatakan dulu itu ada ketika istima sama para ketika istima mengatakan bahwasannya dulu ada seorang syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah dikatakan, "Gal ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah." Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan hadi syariati. Ini inti syariatku. Karangan, ya Syekh, ini inti syariatku. Dalam mimpi dipanggil Syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Ini Sayyidina Ali Khaliq Ghasam setiap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam wa alaikas salam ya Syekh. Makanya kalau Habib Ali Khaliq Ghasam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Khaliq Ghasam. Warawaina, langsung cerita keramat lagi. Anna ba'dul mauta, ada sebagian orang meninggal dunia, dikuburkan di sampingnya Syekh Ali. Falamma adkhalal, ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi ngelihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia ngelihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut. Kemudian
si mayit ini ketika mau masuk kuburan ngerasa takut, mau dimasukkan ke kuburan, dengar suara. Apa suaranya? Atafza wa anta ila janibil Ali bin Alwi khaliqasa. Mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar, Imam Ali khaliqasa. Gak usah takut. Di sebelahnya orang soleh. Oh, ini jasadnya di sebelahnya kamu, jasadnya orang soleh, gak usah takut. Ada makam namanya makam kunziyah. Makam kunziyah. Apa makam kunziyah? Idza sagatat, jika jatuh satu rambut, jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Rambut. Apalagi jasadnya ditanam di situ. Makanya dikatakan nikmat yang besar ketika menjadi tetangganya orang soleh. Orang kalau baik sama orang soleh, bukan hanya di dunia kumpul, di akhirat akan kumpul.